Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, seperti kita tahu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, untuk itu anak-anak harus mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan akan berlipat ganda. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran ke-9, yaitu tentang tarawih dan tadarus, maka saat Ramadan nanti anak-anak akan melaksanakan ibadah tarawih. Dan selepas tarawih biasanya diadakan kegiatan tadarus Al-Quran bersama-sama di masjid. Untuk sholat tarawih, anak-anak bisa menyimak kembali video pembelajaran yang sudah pernah Ibu kirimkan ya. Nah, kali ini kita akan mendalami materi tentang tadarus. Apa sih tadarus itu? Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, menelaah, dan mengambil pelajaran. Ya, jadi tadarus Al-Quran itu berarti kita membaca dan mempelajari Al-Quran. Tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan biasanya dilakukan secara bersama-sama di musola ataupun di masjid. Tapi anak-anak pun juga bisa melakukan sendiri di rumah ya. Kalau dilakukan bersama-sama di masjid biasanya bergantian. Yang satu membaca, yang lainnya menyimak. Nah, kalau pada zaman Rasulullah, tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membacanya dan ada pula yang menghafalnya maupun yang sekaligus mempelajari isi kandungannya. Ya, intinya yaitu membaca dan mempelajari Al-Quran. Lalu bagaimana sih caranya tadarus Al-Quran atau bagaimana adab dalam tadarus Al-Quran? Ini yang perlu anak-anak perhatikan ya. Sebelum tadarus, anak-anak harus dalam keadaan suci, jadi berwudu terlebih dahulu. Setelah itu membaca ta'awudz dan basmalah. Dan saat tadarus kita harus berada di tempat yang bersih. Lalu kita pun harus berpakaian yang rapi yang menutup aurat ya, tidak boleh atau tidak pantas kalau kita berpakaian sembarangan ya, karena kita akan membaca dan mempelajari Al-Quran. Dan sebaiknya kita menghadap ke kiblat. Terus saat membaca jangan terlalu tergesa-gesa, pelan-pelan saja sesuai dengan tajwid. Lalu tidak boleh bersenda gurau atau bercanda dan membacanya dengan suara sedang ya, tidak terlalu keras maupun tidak terlalu pelan ya. Seperti itu cara atau adab saat kita tadarus Al-Quran. Lalu apa manfaat tadarus Al-Quran? Yang ini jelas banyak manfaatnya ya. Di antaranya menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, memperlancar bacaan Al-Quran, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah, memperoleh ilmu tentang Al-Quran, serta memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, begitu banyak manfaatnya saat kita bertadarus.
Dan ketika dilakukan pada bulan Ramadan, maka pahalanya akan berlipat ganda. Jadi anak-anakku semua, saat Ramadan tiba, setelah melaksanakan sholat tarawih, anak-anak ikut tadarus bersama di masjid atau musola ya, ataupun bisa melakukan tadarus di rumah bersama orang tua ya. Isilah malam-malam bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah ya, seperti itu ya anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dari firman ini kita bisa tahu kalau Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, biasanya disebut dengan nuzulul Quran ya, waktu di mana diturunkannya Al-Quran. Nah, pada malam 17 Ramadan ini biasanya di masjid-masjid akan melaksanakan khotaman Al-Quran ya, untuk memperingati malam nuzulul Quran. Ada yang sudah pernah mengikuti acara malam nuzulul Quran? Nah, kalau ada yang belum pernah, nanti Ramadan yang akan datang perlu mengikutinya ya, kalau di musola atau masjid sekitar rumah mengadakan malam nuzulul Quran. Nah, itu saja ya untuk pendalaman materi tentang tadarus Al-Quran. Semoga anak-anak makin memahaminya ya, dan nanti saat Ramadan bisa melaksanakan tadarus Al-Quran. Terima kasih, semoga anak-anakku sehat semuanya dan nanti bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.